Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mulai ke pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya itu adalah mengenai pengolahan citra berwarna. Jadi kita mulai bermain warna. Jadi ini seperti editing image aja sih. Kok lebih ini ya, lebih sederhananya ya. Kita mulai dari dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita kan taunya ya udah kalau citra berwarna, oh berarti image atau gambar yang terdiri dari berbagai warna, tidak hanya hitam dan putih ya. Tapi bisa merah, bisa hijau, bisa biru, bisa toska dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam dunia pengolahan citra itu ada berbagai macam citra berwarna. Jadi bisa ada yang namanya RGB. Itu kan kalau dari sisi yang terpaling dasar itu adalah red, green, dan blue. Itu berarti artinya merah, biru, dan juga hijau. Nah, dari RGB itu bisa diubah lagi nanti menjadi YCBCR, kemudian ada GUV dan sebagainya. Itu lebih ini lagi lebih apa ya, lebih mendalam lagi tentang citra berwarna dan juga nantinya fungsinya tiap citra berwarna itu akan berbeda-beda tergantung dari apa yang akan didalami atau apa yang dicari di dalam citra tersebut. Seperti itu. Jadi warna itu adalah sebenarnya itu adalah panjang gelombang yang ditangkap oleh mata manusia. Gimana kalau biru itu adalah 400 nanometer, kemudian kalau yang merah itu 700 nanometer. Jadi di bagian inilah yang hanya bisa dilihat oleh mata manusia. Berarti yang dari yang biru sampai merah. Itu saja. Kalau yang lainnya sudah tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, pembagian warnanya, namanya warna dasar, itu ada 3. Yang seperti saya infokan tadi, warna primer, itu adalah red, merah, hijau, dan juga biru. Ini adalah 3 warna dasarnya. Nah, ketika ini dikombinasikan, dicampur-campur begitu ya. Ini akan ada yang namanya warna sekunder. Nah, warna sekunder ini ketika red dengan blue dicampur, dia akan berubah menjadi magenta. Kemudian ketika green dan blue itu dicampur, dia akan menjadi cair. Kemudian ada R plus G, dia akan menjadi yellow. Nah, ini adalah ketika proporsinya adalah sama. Misalkan 50% merah, 50% biru. Nah, tapi sekarang, kalau misalkan mungkin bagian cewek ya, cara bisa mengetahui warna itu ada banyak, itu ada dilihat dari warna kerudung. Warna kerudung yang polos itu kan sekarang udah mau merah. Itu tidak hanya merah sekarang kan, ada merah tua. Merah tuanya bisa ke marun, bisa marun like atau bagaimana. Nah, itu adalah permen yang sudah masuk ke dalam warna sekunder. Di mana R dan warna-warna lainnya itu ada komposisinya masing-masing. Jadi contohnya adalah kalau misalkan merah tua, itu berarti merahnya dengan warna lain dengan proporsi komposisi warna merahnya itu lebih banyak dibandingkan dengan warna yang lain. Maka dia akan bisa menjadi hasilnya adalah merah tua. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh sederhananya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada campuran 3 warna primer. Nah, kalau ini dicampur semua, dia akan berubah menjadi putih. Kemudian kalau misalkan 3 warna sekunder ini dicampur, dia akan berubah menjadi warna hitam. Jadi ini kalau misalnya kalian ingin bermain warna atau dengan misalnya kalian suka melukis, itu kan nanti bisa dibuktikan dengan campuran dari warna-warna ini. Nah, ini ya. Ini adalah secara visualnya. Kemudian ini selain RGB ada juga yang namanya karakteristik warna. Jadi ada yang namanya hue. Hue itu adalah warna yang dikenal oleh manusia.
Jadi merah, biru, hijau itu adalah hue-nya, karakteristik hue dari warna. Di mana hue yang muncul atau warna yang muncul di mata yang dikenal oleh manusia, maksudnya yang ditangkap oleh mata kita itu ya, itu sesuai dengan panjang gelombangnya. Jadi mulai dari 400 sampai 700 nanometer itu. Kemudian saturation itu adalah tingkat kemurnian. Berarti seberapa banyak warna putihnya, cahaya putihnya tercampur dengan hue-nya tadi. Apa hue-nya yang warna merah atau biru atau hijau. Kemudian juga ada brightness atau kecerahan. Nah, ini kalau misalnya yang suka ngedit-ngedit gitu ya, apalagi yang untuk Instagram sekarang kan sudah mulai bisa diedit-edit sendiri gitu kan ya. Itu adalah intensitas pantulan objek yang diterima oleh mata. Di mana intensitas sendiri itu adalah perubahan warna putih menuju abu-abu hingga hitam yang dikenal dengan namanya keabuan. Nah, kemudian selain itu di dalam pengolahan citra itu ada beberapa model color model, atau kalau kita ngomongin biasanya adalah model warna. Jadi kalau R itu selalu gandengan dengan GB, RGB gitu ya namanya. Kalau ada HSI, ada HSV gitu, ada CMYK. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, kalau yang RGB, nah seperti yang tadi itu ada terdiri dari red, green, dan blue. Nah, karena terdiri dari tiga komponen, berarti kan bisa dianggap sebagai sumbu X, Y, dan Z. Nanti ada contohnya seperti ini. Di mana masing-masing komponen warnanya itu intensitasnya adalah dari 0 sampai 255. Semuanya itu baik untuk red, untuk green, dan juga untuk blue. Contohnya seperti ini. Ini adalah yang kiri. Ini hanya citra yang hanya berwarna, yang terdiri dari warna merah saja. Yang ini hanya terdiri dari warna hijau. Kemudian ini hanya terdiri dari warna biru. Nah, ketika ini digabung, dia akan berubah menjadi seperti ini. Berarti di bagian bawah ini adalah citra yang sudah terdiri dari R, G, dan B. Berarti langsung terdiri dari 3 komponen warna. Kalau hanya terdiri satu komponen, berarti hanya seperti ini. Terlihat bedanya ya. Kemudian cara ingin mengetahui sintak MATLAB-nya seperti apa. Nah, ini intensitasnya tadi itu seperti ini ya. Ini kan secara visualnya. Tapi biasanya ketika di pengolahan citra itu nanti akan ditanyakan histogram. Histogram itu apa? Histogram itu adalah sebuah grafik yang menampilkan intensitas dan juga jumlah intensitas itu muncul atau jumlah frekuensinya. Contohnya adalah misalnya gini, ada kalau histogram itu selalu 2 sumbu, ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X-nya itu adalah intensitasnya, sumbu Y itu adalah jumlah atau frekuensinya, frekuensi dari intensitasnya. Jadi kalau intensitas berarti selalu dari 0 sampai 255 ya. Baru yang frekuensinya tergantung dari besar kecilnya resolusinya. Itu maksudnya adalah ukuran dari pikselnya. Apakah kan ada yang misalkan yang HD. Kalau ukuran yang image yang HD itu yang jernih, nah itu berarti dia ukurannya bisa 1920 sampai 1080 misalnya gitu. Itu kan berarti kalau dikalikan itu berarti kan jutaan pikselnya. Tapi semakin kecil ketika di zoom juga semakin pecah, itu berarti jumlah pikselnya juga kecil atau ukuran image-nya itu kecil. Sekarang kita coba ke yang MATLAB-nya. Saya buat lagi nih. Yang ini. Ini histogram. Saya buat misalkan gambarnya ada yang ini ya. Ini kan udah kelihatan nih dari citra berwarna ya. Ada R-nya, ada warna merahnya. Pasti ada warna merah di sini meskipun hanya komposisinya atau intensitas frekuensinya tuh sedikit. Ini kan lebih banyak ke warna hijau, ini kan warna hijau. Kemudian ini ada warna birunya. Nah, di sini kan abu-abu. Nah, kita lihat ya. Kita lihat untuk
Kita buat CPG. Oke, kita buat ya, kita run. Masih menunggu, itu tertulis ini lagi basi ya. Jadi, jangan diotak-atik dulu biar nggak ini not responding MATLAB-nya. Oke, terlihatnya seperti ini. Ini adalah histogramnya. Sekarang kalau misalnya kita ingin tahu gambarnya, kita mau membuktikan kalau misalkan yang ini seperti ini ya. Coba bisa atau tidak. Berarti kita buat ini figurnya, kita menampilkan gambarnya. Berarti kita buat coba show. Imhis itu berarti yang menampilkan histogramnya. Oke. Nah, kenapa sekarang ketika kita buat figur 4, 5, dan 6, kenapa kok yang muncul warna merah gitu ya, atau warna biru gitu kan? Kenapa? Karena yang di sini yang muncul ini kan hanya satu komponen. Nah, kalau misalnya dalam MATLAB ini yang muncul kok hanya satu komponen itu dianggap hitam putih. Jadi tidak berwarna seperti tadi ini. Seperti ini. Tetapi kok kalian misalnya ini dari gambar kan hampir sama ya, hitam putihnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dari histogramnya, coba kalian bandingkan. Yang figur 1 itu adalah yang red. Ini adalah bandingkannya, saya coba yang 1 dan 3 ya. Ini udah terlihat kan di sini. Kalau yang bagian red, yang bagian merah, dia puncaknya adalah bagian sini. Antara 50 gini kan. Dengan yang bagian dekat 200. Tapi kalau untuk yang biru, dia lebihnya tetap sama di bagian 50, tapi ini yang mendekati 250. Seperti itu. Itu adalah untuk yang RGB, untuk tahu histogramnya. Nah, ini. Nah, sekarang ya itu kan masih RGB kan, itu yang belum kita paparkan ya, belum kita olah datanya. Tapi kemudian ada bisa juga baru kita cari histogramnya aja kan tadi. Nah, kalau sekarang ada yang namanya HSI, hue saturation intensitas. Dimana hue itu adalah mendeskripsikan warna murninya, berarti warna R, G, dan B. Kemudian saturasi itu adalah derajat banyaknya warna murni yang dicampur dengan warna putih. Kemudian intensitas adalah menggabungkan informasi warna dari H dan S. Nah, ini adalah modelnya. Jadi di mana itu adalah yang menghubungkan titik black dan white, hitam dan putih. Di mana semua titik pada garis ini adalah abu-abu karena terdiri dari dua warna, yaitu hitam dan putih. Nah, caranya, sintaknya, itu hanya dengan menggunakan RGB2HSV. Kita coba langsung. Saya tutup dulu. Oke. Saya buat nih. Saya buat jadi HSV ya, tapi dengan caranya adalah saya menunjukkan yang ini dulu, yang RGB. Saya insure dulu. Ya.
Title-nya yaitu Citra RGB. Ya. Sekarang kita ubah, kita buat IM RGB to HSV dari IN, kemudian ditampilkan ImShow. Bandingkan figur 2. Run. Oh, enggak. Ada yang salah. Yang salah apa? Di dalam ImShow-nya saya tetap IN. Terusnya kan IM. Nah, sudah terlihat. Jadi kalau Citra RGB, dia bentuknya seperti ini. Tapi yang HSV seperti ini. Kelihatan bedanya. Itu kan langsung terlihat ya. Bedanya antara RGB dan HSV. Seperti itu. Itu adalah yang dari RGB ke HSV. Terus kita coba. Nah, sekarang itu adalah berarti kita sudah mempelajari dua color model. Yang pertama adalah HSV, yang kedua adalah HSI atau HSV. Kemudian yang ketiga adalah CMY atau CMYK. Nah, ini di mana K-nya itu adalah hitam, kemudian C-nya adalah cyan, biru muda ya. Kemudian magenta adalah ungu, kemudian Y-nya adalah yellow. Di mana ini adalah warna sekundernya. Di mana kalau secara matematis CMY itu adalah 1 dikurangi dengan nilai R-nya. Ini yang berlaku di matriks ya, di dalam ini ya, matematika. Contohnya seperti ini. Kita mulai, nah seperti ini. Caranya adalah, ini sudah ada sintaknya, ini sebenarnya bisa langsung kalian ini ya. Di kopas bisa. Kopas. Oke, tinggal di ini udah nggak bisa, ini sudah. Ini adalah yang IN-nya. Nah, jadi dimulai dari ini dulu, mencari R-nya, komponen R-nya, kemudian dari komponen R menggunakan komponen C, C1 dikurangi R. Ada yang bunyi, berarti ada yang salah. Undefined function or variable, berarti variabel C itu tidak diketahui. Ngambilnya dari mana? Oh, yang salah itu apa? Ini yang saya menggunakan CMY-nya dalam huruf besar. Nah, berarti ini juga dalam huruf besar. Seperti ini. Berbeda ya antara RGB, HSV, dan juga CMY. Itu adalah untuk yang CMY. Kemudian selanjutnya ada yang keempat, ada yang namanya YIK, atau kalau orang luar ngomongnya kalian bahasa Inggris ya, YIK. Ini biasanya dipakai untuk model warna standar bagi TV. Nah, kalau secara matematis yang menggunakan seperti ini.
di mana Y-nya itu menunjukkan adalah terang gelap, kemudian I dan Q itu ada menyatakan warna. Nah, ini juga ini kan berlaku untuk yang warna standar bagi TV, terutama yang TV yang ini ya, yang tabung itu menggunakan yang model ini, model YIK. Ini adalah konversinya. Konversinya antara YIK ke RGB. Ini contohnya. Nah, sintaknya sesuai dengan RGB 2 NTSC. Kita coba. RGB 2 NTSC dari IN. Karena citra inputannya tetap citra RGB ya. Nah, YIK-nya seperti ini. Oke, lihat bedanya ya. Ketika citra RGB ini diubah ke YIK seperti ini. Kemudian kita lanjut ke YCBCR. Nah, ini yang sudah mulai masuk. Kalau yang tadi, YIK kan lebih ke warna standar untuk TV, tapi untuk yang model TV tabung. Nah, tapi kalau untuk yang digital itu sudah menggunakan yang namanya YCBCR. Di mana Y-nya itu menginformasikan tentang intensitas, kemudian CBCR-nya adalah informasi warnanya. Nah, ini konversinya adalah seperti ini. Ini adalah secara matematisnya ya. Kalau misalkan ingin kalian melakukannya secara manual gitu, dengan cara ini mencari R-nya dulu, kemudian G-nya dulu, B-nya dulu, baru habis itu di Y. Jadi caranya sama dengan yang tadi, yang untuk yang Y, yang CMK, CMY gitu ya. Itu secara manual. Ini contohnya seperti ini. Y luma, CB itu chroma. Kalau misalnya yang sering ngedit video itu bisa paham maksudnya chroma, luma ini apa. Nah, ini sintaknya RGB 2C, RGB 2, tadi RGB itu YCBCR. Y RGB 2 YCBCR dari IN. Tinggal di ganti YCBCR. Lihat bedanya. YCBCR seperti itu. Nah, semua model ini, warna ini, semua punya fungsinya masing-masing. Jadi, terutama kalau misalkan, kalau saya kan penelitiannya dalam citra itu fokusnya ke citra medis ya. Nah, citra medis tuh kalau kelihatannya kan memang hitam putih gitu ya, misalkan citra X-ray gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu punya ada warna red-nya, ada warna green-nya, dan warna blue-nya. Dan itu kalau misalkan mau ingin mau dijadikan sebagai AI gitu kan, atau kalau nggak gitu ke SPK, misalkan sistem pendukung keputusan, misalkan mau dengan menggunakan aplikasi, dengan memasukkan hanya gambar itu aja langsung ketahuan, oh ini kira-kira sakit apa, itu bisa. Tapi dengan menggunakan pengolahan citra, nah salah satunya adalah mengubah citra warnanya. Misalkan dari yang aslinya awalnya RGB, dia misalkan oh yang ternyata yang dibutuhkan tuh warna HSV-nya, berarti harus diubah ke HSV.
Seperti itu. Jadi semua color model itu punya fokusnya masing-masing dan tujuannya juga akan masing-masing. Jadi kalau di pengolahan citra itu dari jurnal itu, jadi jurnal itu bisa jadi sebagai ini ya, sebagai acuan untuk mengerjakan sebuah pengolahan citra pada citra yang kita punya. Jadi meskipun dalam dalam jurnal itu citranya adalah kalau misalnya kalian ini ya skripsi tentang misalkan sama-sama citra daun. Tapi yang kalian foto juga citra daun. Tapi nanti ketika kalian menggunakan metode yang sama dengan yang di jurnal, pasti akan berbeda. Karena apa? Karena di dalam citra itu, yang pertama yang efeknya adalah ini, cahaya pada saat pengambilan gambar. Itu sangat ngefek sekali. Apa pada saat itu cuacanya lagi mendung, atau lagi terang, atau bagaimana. Nah, itu sangat berefek sekali dengan itu. Sehingga makanya itu perlu setiap kita melakukan sebuah pengolahan citra itu selalu tidak saklek metodenya. Jadi bisa saja satu citra itu bisa pengolahan citranya itu banyak sekali, tergantung dari tujuannya apa dan juga tergantung dari pengambilan gambarnya seperti apa. Jadi kalau misalkan seperti pengambilan citra X-ray gitu kan, pada saat pengambilan kan sudah ada alatnya dan itu sudah standarisasi, jadi itu hampir sama. Tapi tinggal yang membedakan adalah tergantung dari tujuannya apa dan apa yang mau diganti, apa yang mau diambil. Itu dari color model ada 5. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Karena materinya sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Berarti tugasnya kalian mencoba seperti tadi ya? Iya, Bu. Ada pertanyaan nggak? Belum ada sih, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi tinggal kalian coba ya. Yang tadi. Nanti saya ini juga saya share materi. Saya share gambarnya juga, jadi nanti biar sama dengan saya. Nanti mungkin di kuis atau di ini ya, di kuis atau di UAS nanti yang kalian saya suruh untuk mencari jurnal, terus habis itu kalian lakukan seperti di jurnal. Jadi sekarang kalian bisa belajar kalau misalkan melakukan pengolahan citra itu seperti apa. Ini tugas citra. Terakhir minggu depan ya, berarti ini hari Senin. Berarti hari Minggu ya, terakhir ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu, ini kan laptopnya masih dibetulin LCD-nya, soalnya kemarin tuh kayak gelap doang gitu loh, Bu. Jadi nanti kalau misalkan saya usahakan, tapi nanti kalau misalkan ada keterlambatannya, kendalanya itu tadi, Bu. Laptopnya belum jadi, berarti. Ya nggak apa-apa. Yang penting kalian mengerjakan ya. Saya tunggu sampai UAS pokoknya. Semua tugas itu. Iya, Bu. Nanti setelah UAS, biasanya saya akan ngerekap semuanya. Gambarnya ini. Nah, ini gambarnya udah saya masukkan juga. Silakan kalian nanti ini ya, reminder saya untuk yang link recordingnya ya, biar kalian juga bisa by tahap step by step bisa ngikutin materinya. Iya, Bu, baik, Bu. Tidak ada pertanyaan?
Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya akhiri perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.